Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 dengan saya Maria Magdalena Sihotang. Di video pembelajaran kali ini kita akan mengulas mengenai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Selamat menyaksikan. 21. Pengertian kepemimpinan. 1. Pengertian kepemimpinan secara umum. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target atau goal yang telah ditentukan. 2. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Beberapa ahli menjelaskan mengenai definisi kepemimpinan. Di antaranya adalah 1. Surtato Wijono. Menurut Surtato, arti kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. SP Siagian. Menurut SP Siagian, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. 3. Imam Mujiono. Menurut Imam Mujiono, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. 4. James A.F. Stoner. Menurut Stoner, pengertian kepemimpinan adalah sebuah proses mengarahkan dan usaha dalam mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan anggota kelompok atau organisasi. 5. Hwajo Sumijo. Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. 2. Tujuan kepemimpinan dalam organisasi. 1. Sarana untuk mencapai tujuan kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi kepemimpinan. Adapun fungsi kepemimpinan yaitu 1. Fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif. 2. Fungsi konsultatif. Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. 3. Fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan seorang pemimpin agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. 4. Fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. 5. Fungsi pengendalian. Salah satu fungsi kepemimpinan ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Dalam mewujudkan fungsi pengendalian, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya, teori-teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan yaitu 1. Gridman Theory atau teori orang hebat. Gridman Theory tidak dapat diidentifikasi dengan suatu kajian ilmiah
mengenai karakteristik dan kombinasi manusia, seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat. Tetapi banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri-ciri khas seperti pemimpin yang hebat. 2. Trait teori atau teori sifat kepribadian. Teori kepemimpinan sifat kepribadian fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara para pemimpin. 3. Kontingensi teori. Atas dasar teori kontingensi ini, seseorang mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi, dan tempat tertentu, namun kinerja kepemimpinannya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 4. Teori gaya dan perilaku. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. 5. Behavioral theories. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari. 6. Teori servant. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. 7. Teori transaksional. Berasal dari kata transaksi, teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan atau staf atau pengikutnya. 8. Teori transformasional. Mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan, dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan, bahkan mampu memotivasi anggotanya. Syarat-syarat kepemimpinan. Adapun syarat-syarat kepemimpinan yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu 1. Kekuatan atau energi, 2. Pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan, 3. Kecakapan berkomunikasi, 4. Kecakapan bergaul, 5. Integritas kepada orang lain, 6. Percaya terhadap kemampuan orang lain, 7. Kemampuan memahami orang lain, 8. Menjadi arah navigator bagi orang lain, 9. Memperlengkapi orang lain, 10. Penguasaan emosional, 11. Motivasi dan dorongan pribadi, 12. Kecakapan mengajar, 13. Kemampuan teknis kepemimpinan, 14. Memelihara orang lain, 15. Mendengar apa yang disampaikan orang lain, 16. Mengembangkan bakat orang lain, 17. Berhubungan dengan orang lain, 18. Memproduksi orang berpengaruh. Prinsip-prinsip kepemimpinan yaitu 1. Mahir dalam soal teknis dan taktis, 2. Introspeksi diri, 3. Percaya diri, 4. Memahami bawahan, 5. Realisasi diri, 6. Menjadi contoh yang baik, 7. Tumbuhkan rasa tanggung jawab pada bawahan, 8. Melatih anggota sebagai tim yang solid, 9. Membuat keputusan yang cepat dan tepat, 10. Mengkomando bawahan, 11. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam organisasi. Di antaranya yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis. Macam gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter memusatkan kekuasaan penuh pada pemimpin. Biasanya, para bawahan atau anggota tidak diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan mereka sendiri.
dalam arti keputusan pemimpin bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, dan anggotanya tidak diberi kesempatan berpendapat. Pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, peraturan, dan prosedur apapun di perusahaan atau organisasi. Terkadang, gaya kepemimpinan ini bisa berjalan sukses jika memang pemimpin punya pengalaman dan keterampilan maksimal. Namun, kepemimpinan seperti ini juga bisa menjadi bumerang karena kemungkinan besar bawahannya menjadi janggal. Apalagi di zaman modern sekarang, kepemimpinan otokratis tidak relevan lagi untuk diterapkan. Adapun ciri-ciri pemimpin dengan tipe kepemimpinan otokratis antara lain, yang pertama ada organisasi atau perusahaan dianggap sebagai milik pribadi dan atasan memiliki hak penuh atas itu. Yang kedua ada bawahan hanyalah sebagai alat semata untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain. Yang keempat ada semua keputusan dari pemimpin adalah paling benar. Yang kelima, sering menggerakkan bawahan dengan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Dalam konsep kepemimpinan demokratis, anak buah atau bawahan mempunyai peranan penting dan dilipatkan dalam setiap keputusan. Setiap bawahan diberikan tugas dari atasan sesuai dengan kemampuan atau keahlian masing-masing. Kreativitas, kejujuran, usaha, tanggung jawab sangat terlihat jelas lewat gaya kepemimpinan yang satu ini. Komunikasi yang terjalin dari gaya kepemimpinan ini bersifat dua arah, di mana setiap bawahan dapat menyampaikan masukan jika diperlukan. Sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokrasi akan disegani oleh bawahan bahwa difavoritkan. Yang ketiga ada kepemimpinan birokrasi. Di dalam gaya kepemimpinan birokrasi, pemimpin tidak hanya bertugas sebagai atasan, tapi juga harus memastikan bahwa semua aturan dipatuhi oleh karyawan. Kepemimpinan birokrasi ini cukup efektif untuk memantau hasil kerja rutin daripada para karyawan. Jadi, sekiranya karyawan yang malas-malasan atau tidak menunjukkan kinerjanya, atasan bisa segera mengambil sikap. Yang keempat ada gaya kepemimpinan karismatik. Kata karisma yang berasal dari bahasa Yunani sebagai suatu sifat tertentu dari seseorang. Karisma dipandang sebagai kemampuan atau kualitas istimewa manusia yang dimiliki oleh orang dewasa. Berdasarkan hal itu, pemimpin yang baik adalah seseorang yang memiliki karisma di dalam dirinya. Seorang pemimpin karismatik memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat, sehingga mampu mempengaruhi anak buahnya dengan pembawaan seperti itu. Pemimpin karismatik akan membuat orang kagum, yakin, dan benar-benar percaya. Yang kelima ada gaya kepemimpinan inovatif. Dalam gaya kepemimpinan inovatif, setiap organisasi maupun perusahaan selalu membutuhkan inovatif berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, sangat diperlukan sosok pemimpin dengan pribadi yang inovatif pula. Pasalnya, itu nanti akan berpengaruh pada bagaimana cara ia memimpin organisasi atau perusahaan. Inilah yang dikenal dengan gaya kepemimpinan inovatif atau innovative leadership style. Gaya kepemimpinan inovatif lebih mengarah pada perusahaan yang memproduksi produk, layanan, dan jasa. Tipe pemimpin seperti ini akan mengarahkan setiap karyawan memiliki ide-ide segar demi kemajuan perusahaan. Di sisi lain, ia akan menerapkan prinsip trial atau error dan berani mengambil resiko apapun dalam setiap keputusan.
Nah, pada bagian ke-6, gaya kepemimpinan partisipatif. Partisipatif merupakan gaya kepemimpinan yang mengarah pada kepercayaan dan loyalitas dari bawahan ke pemimpin. Dalam hal ini, baik pemimpin maupun bawahan akan terlibat bersama menentukan kebijakan dan aturan lainnya. Yang ketujuh, transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional mengutamakan berbagai kesepakatan antara pemimpin dan anggotanya. Bentuk kesepakatan tersebut berupa reward atau hadiah atau penghargaan, dan punishment atau hukuman atau sanksi. Kesepakatan ini akan memancing semangat para anggota bekerja sebaik-baiknya untuk memperoleh penghargaan. Sementara bagi mereka yang tidak sanggup mencapai tujuan, maka harus siap menerima segala bentuk sanksi. Kedelapan, ada gaya kepemimpinan delegatif. Macam gaya kepemimpinan yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan delegatif. Hampir mirip dengan gaya kepemimpinan demokratis, di mana seorang atasan memberi kepercayaan pada tim yang ia pimpin. Dari sini dapat terlihat bagaimana cara pemimpin meningkatkan kerjasamanya antara dirinya dan anggota tim dalam menyelesaikan tugas. Sembari bekerja sama, pemimpin tipe ini bisa sekaligus mengawasi jalannya sistem agar tidak kebablasan. Umumnya, cara memimpin seperti ini ditemukan pada perusahaan startup yang masih berkembang. Yang kesembilan, ada gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional menekankan pada pengaruh lingkungan dan situasi. Dalam penerapannya, gaya kepemimpinan situasional terbagi menjadi dua teori. Di antara lain, ada teori kepemimpinan Hersey dan Leclerc. Model kepemimpinan ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1969. Ada 4 gaya kepemimpinan dari teori ini, di antaranya gaya bercerita, gaya berpenjualan, gaya berpartisipasi, dan gaya mendelegasikan. Yang kedua ada teori kepemimpinan Slide-Bittler. Untuk model Slide-Bittler ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian, yakni pengarahan, pembinaan, pendukung, dan delegasi. Yang ke-10 ada gaya kepemimpinan transformasional. Macam gaya kepemimpinan yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan transformasional. Secara sederhana, kepemimpinan transformasional diartikan sebagai proses mengubah dan mentransformasikan individu menuju perubahan. Di dalamnya, pemimpin terlibat untuk memenuhi kebutuhan para karyawan agar kualitas mereka semakin meningkat. Terdapat beberapa faktor untuk menuju kepemimpinan informasional. Yang pertama, ada ideology influence. Pemimpin merupakan sosok ideal sebagai panutan yang dipercaya dan dihormati. Yang kedua ada inspirational motivation. Pemimpin dapat memotivasi seluruh karyawan dan mendukung semangat tim. Yang ketiga ada intellectual stimulation. Pemimpin dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi pada karyawan. Individual consideration. Pemimpin bertindak sebagai pelatih dan penasihat bagi para karyawan. Studi kasus mengenai Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku. KNPI didirikan pada tanggal 23 Juli 1973 oleh para elit pemuda pada masa itu untuk menjadi salah satu lembaga korporat negara. Melalui lembaga ini, para elit pemuda itu menyeragamkan kepentingan pembinaan generasi muda dalam satu atap, yang kemudian berimplikasi terhadap pengkenerian potensi generasi muda di satu pihak, dan di pihak lain terjadi penyeragaman terhadap organisasi kemasyarakatan pemuda atau disebut OKP yang berhimpun di dalamnya dengan latar belakang yang berbeda. Di masa Orde Baru, KNPI mendapatkan lagi eksistensinya melalui dukungan yang tanpa reserve dari pengusaha,
sebagai imbalannya pengurus KNPI diberikan tempat dalam konstelasi kekuasaan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Dukungan ini juga terlihat dengan dimasukkannya KNPI ke dalam GBHN yang berimplikasi pada penyediaan anggaran yang cukup besar bagi pembinaan pemuda. Dukungan kekuasaan kepada KNPI berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mengukuhkan KNPI sebagai satu-satunya wadah berhimpun, sehingga penggunaan dana mayoritas diberikan kepada KNPI. Dalam hal kepemimpinan KNPI periode yang sekarang, menurut hasil pengambilan data peneliti kepala sekolah informan atau sumber, menunjukkan bahwa para anggota KNPI mengaku sebagian besar program dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan schedule kegiatan yang telah ditetapkan dalam rapat-rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota KNPI, sehingga program-program KNPI biasanya terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan atau program yang ditunda pelaksanaannya karena padatnya koordinasi dan permintaan kemitraan dengan KNPI Maluku, juga agenda-agenda KNPI lainnya. Pada kondisi tertentu, Ketua KNPI juga memberikan pengarahan dan menggunakan komunikasi biasa yang dilakukan pada waktu evaluasi pada rapat formal dan biasanya dilakukan dengan bersangkutan, kemudian konsultatif pengarahan dengan memberikan masukan mulai daripada Ketua OKP. Pengurus KNPI kadang terlibat langsung, sehingga masalah yang terjadi di kepanitiaan atau pelaksana kegiatan langsung bisa diketahui dan langsung diberi alternatif solusi yang biasa diambil dengan cepat, sehingga masalah bisa diatasi dengan baik. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, didapatkan fakta untuk menjawab rumusan masalah pada peneliti, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya kepemimpinan di Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku periode 2012 sampai 2016 adalah gaya kepemimpinan Selim. Karena dalam kepengurusan KNPI Provinsi Maluku, tugasnya sangat banyak dan hubungan dengan pimpinan sangat tinggi frekuensinya, sehingga pimpinan selalu memberikan pengarahan dan menjelaskan hasil putusan yang sudah disepakati bersama dalam rapat kerja yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga tujuan KNPI bisa tercapai. Dan sebelumnya, kepemimpinan di kepengurusan KNPI Provinsi Maluku sangat sesuai dengan mengedepankan hubungan baik dan keteladanan yang tinggi, tugas yang maksimal dan optimal. Hal ini terbukti bahwa program-program dengan kemitraan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan selalu menjadi contoh yang baik bagi semua kader KNPI, baik di kota ataupun yang ada di 11 kabupaten lainnya. Yang kedua, kinerja para pengurus KNPI Provinsi Maluku juga dapat dikatakan memenuhi dan melaksanakan job description sesuai dengan jabatan dan fungsi yang diterimanya, sehingga bersama kepemimpinan Ketua KNPI, mereka bekerja keras menyelesaikan agenda dan program kerja sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Ini terbukti dengan berhasilnya mereka merehab kembali gedung KNPI dengan melengkapi semua prasarana yang layak buat generasi KNPI mendatang, sehingga masalah kelengkapan dan prasarana untuk periode sekarang sangatlah mengalami kemajuan dari periode sebelumnya. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang dan lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.